Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dinda Hendita Dimasdiani, mahasiswi semester 6 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Di video kali ini, aku akan membahas perbandingan ekonomi manajerial dan pengambilan keputusan antara perusahaan Tesla dan juga Toyota. Langsung aja kita ke pembahasannya. Masuk ke pembahasan yang pertama, profil perusahaan Tesla. Tesla adalah sebuah perusahaan otomotif dan energi yang berkantor pusat di Texas. Tesla didirikan pada tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning, yang kemudian saat ini dipimpin oleh Elon Musk sebagai pemegang saham mayoritas dan juga CEO dari Tesla. Dikenal inovatif, disruptif, dan agresif dalam pengambilan keputusan, Tesla memiliki sejarah panjang dalam inovasi dan juga perkembangan kendaraan listrik. Selanjutnya, profil perusahaan Toyota. Toyota Motor Corporation adalah sebuah perusahaan otomotif multinasional yang berasal dari Jepang. Toyota juga dikenal sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Toyota didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tahun 1937, yang merupakan sebuah kelanjutan dari Toyota Automotive Works yang memproduksi mesin tenun. Putranya Kiichiro Toyoda kemudian mengembangkan divisi otomotif yang akhirnya menjadi Toyota Motor Corporation pada tahun 1937. Toyota dikenal dengan efisiensi operasional, kualitas tinggi, dan strategi konservatif yang matang. Toyota Motor Corporation juga memiliki basis produksi dan ekspor di Indonesia, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan antara pengambilan keputusan perusahaan Tesla dan pengambilan keputusan Toyota. Di sini ada 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Tesla memiliki gaya kepemimpinan yang sentralistik dan cepat, langsung dipimpin oleh CEO mereka yaitu Elon Musk. Sedangkan Toyota memiliki gaya kepemimpinan yang terdesentralisasi dan kolektif. Yang kedua adalah aspek kecepatan keputusan. Tesla sangat cepat dan berbasis eksperimen dalam pengambilan keputusannya. Sedangkan Toyota sangat stabil dan berbasis perencanaan dalam pengambilan keputusannya. Yang ketiga ada aspek inovasi produk. Tesla berfokus pada mobil listrik, AI, dan autopilot. Sedangkan Toyota fokusnya adalah pada hybrid dan hydrogen fuel cell. Yang keempat ada aspek respon terhadap pasar. Tesla sangat adaptif terhadap perubahan tren global, sedangkan Toyota menyusun strategi jangka panjang dengan riset yang menyeluruh. Di sini sudah kelihatan kan dengan jelas apa perbedaannya? Selanjutnya ada studi pengambilan keputusan perusahaan Tesla. Tesla mengambil keputusan untuk membuka sebuah pabrik di Shanghai atau Cina yang bernama Gigafactory China atau Gigafactory Shanghai. Keputusan ini dilakukan dengan cepat untuk masuk ke dalam pasar EV terbesar di dunia. Yang kita tahu sekarang adalah Cina merupakan pasar terbesar EV. Keputusan ini sangat berisiko tinggi, namun berdampak besar bagi pertumbuhan global perusahaan Tesla. Keputusan Tesla membuka Gigafactory Shanghai pada tahun 2019 adalah salah satu contoh keputusan strategis yang sangat cepat namun berdampak besar dalam konteks ekonomi manajerial, khususnya pada aspek analisis resiko, strategi pasar global, dan elastisitas permintaan. Latar belakang Tesla mengambil keputusan untuk selanjutnya ada risiko dan pertimbangan ekonomi manajerial dari keputusan Tesla. Yang pertama ada high risk, high return strategy. Tesla menanggung seluruh biaya dan risiko dari pembangunan, tetapi juga mendapatkan seluruh keuntungan atau kendali penuh dari hasil produksi dan penjualan. Yang kedua adalah pertimbangan elastisitas permintaan. Pasar Cina sangat sensitif terhadap harga. Dengan memproduksi langsung di Cina, Tesla menekan biaya logistik dan biaya masuk sehingga bisa menjual mobil dengan harga yang lebih kompetitif. Yang terakhir adalah keuntungan skala ekonomi. Volume produksi yang tinggi di Shanghai membuat biaya per unit lebih rendah dan mendukung peningkatan margin keuntungan secara global.
Selanjutnya adalah dampak terhadap pertumbuhan global. Keputusan Tesla ini terbukti sangat berhasil. Alasannya adalah karena produksi Model 3 dan Model Y dari Shanghai membantu Tesla dalam menguasai pasar EV di Asia. Pabrik ini kini menjadi salah satu fasilitas produksi efisien Tesla secara global. Dan yang terakhir adalah kontribusi Gigafactory Shanghai sangat krusial dalam membantu Tesla mencatatkan laba kuartalan yang konsisten untuk pertama kalinya sejak IPO atau Initial Public Offering pada tahun 2010. Selanjutnya adalah kontribusi Gigafactory Shanghai dalam membantu Tesla untuk mencatatkan laba atau keuntungan. Yang pertama adalah biaya produksi lebih rendah. Gigafactory Shanghai memungkinkan Tesla untuk memproduksi kendaraan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada di Amerika Serikat, terutama karena upah tenaga kerja di Cina itu lebih rendah. Yang kedua, efisiensi rantai pasok lokal, yaitu komponen-komponen seperti baterai, chip, dan sebagian besar diproduksi di dalam negeri atau di Cina. Yang terakhir adalah dukungan pemerintah Tiongkok, insentif pajak, dan kemudahan regulasi. Yang kedua adalah akses pasar terbesar EV di dunia. China adalah pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Kehadiran Gigafactory di Shanghai memberi Tesla satu, akses langsung ke pasar domestik Tiongkok. Yang kedua, penghindaran tarif impor dan pengiriman. Yang ketiga adalah peningkatan penjualan secara drastis di Asia, khususnya di Tiongkok. Dan yang ketiga, laba kuartalan konsisten. Berkat kontribusi dari Shanghai, Tesla untuk pertama kalinya dapat mencatat laba selama 4 kuartal berturut-turut pada tahun 2019 hingga 2020. Yang kedua adalah meningkatnya kepercayaan investor dan nilai saham secara signifikan. Contohnya pada Q2 2020, lebih dari 30% produksi Tesla global berasal dari Shanghai, dengan margin profitabilitas yang tinggi dibandingkan pabrik-pabrik lainnya. Selanjutnya, langkah Tesla membuka Gigafactory di China atau Shanghai mencerminkan keputusan bisnis yang cepat dan strategis berdasarkan data permintaan kendaraan listrik di pasar Tiongkok yang sangat besar. Keputusan ini menunjukkan keberanian dalam pengambilan keputusan atau mengambil resiko demi mempercepat ekspansi dan mengurangi biaya logistik seperti biaya impor. Tesla juga menerapkan prinsip ekonomi manajerial seperti analisis biaya manfaat untuk menilai keuntungan jangka panjang. Manfaatkan skala ekonomi untuk menurunkan biaya produksi per unit dan merespon elastisitas permintaan dengan menghadirkan produk lebih terjangkau di pasar sensitif harga. Selanjutnya adalah studi kasus pengambilan keputusan perusahaan Toyota. Toyota tidak langsung masuk ke dalam pasar EV. Keputusan Toyota untuk tidak langsung masuk ke dalam pasar EV atau kendaraan listrik penuh, tetapi pendekatan bertahap melalui hybrid seperti Toyota Prius, dan hydrogen fuel cell vehicle mencerminkan strategi konservatif berbasis manajerial, ekonomi yang berfokus pada manajemen risiko, keberlanjutan profit, dan diversifikasi teknologi. Kendaraan sel bahan bakar hidrogen atau FCEV adalah kendaraan yang menggunakan sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang menggerakkan motor listrik. Tenaga penggerak utama adalah listrik, air, dan panas. Karena hanya menghasilkan air dan panas sebagai produk sampingan, FCEV ini dianggap sebagai kendaraan yang ramah lingkungan. Keputusan Toyota untuk tidak langsung masuk ke dalam pasar EV sepenuhnya melalui pendekatan bertahap dan konservatif. Sejak tahun 1997, Toyota meluncurkan Prius, mobil hybrid pertama yang diproduksi massal di dunia. Alih-alih langsung beralih ke mobil listrik penuh, Toyota mengambil rute atau perjalanan ada dua, hybrid dan hydrogen fuel cell. Hybrid adalah kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang memperpanjang umur mesin pembakaran internal
sambil memperkenalkan teknologi listrik. Yang kedua adalah hydrogen fuel cell, seperti Toyota Mirai, yang menjadikan air sebagai emisi akhir dan menawarkan pengisian ulang lebih cepat daripada EV konvensional. Alasannya adalah karena Toyota menilai infrastruktur pengisian baterai atau charging station untuk EV masih belum merata secara global. Dan biaya produksi baterai EV saat itu masih sangat tinggi sehingga berdampak pada harga jual dan permintaan. Dan yang terakhir adalah resiko teknologi baterai, daya tahan, limbah, keamanan masih dianggap belum stabil. Dalam kerangka ekonomi manajerial, keputusan Toyota ini mencerminkan yang pertama, risk aversion strategi. Toyota memilih pendekatan yang menghindari risiko besar dari teknologi baru yang belum pasti diterima pasar. Yang kedua adalah revenue smoothing. Dengan tahap penjualan kendaraan berbasis bahan bakar konvensional dan juga hybrid, Toyota bisa menjaga arus kas dan laba operasional dengan stabil dari pasar yang sudah terbentuk. Yang ketiga adalah cost-benefit analysis. Investasi awal yang lebih rendah pada teknologi listrik penuh dialihkan ke R&D hybrid dan PFCEV, sehingga Toyota tetap memimpin dalam teknologi ramah lingkungan tanpa kehilangan profitabilitasnya. Dan yang terakhir adalah forecasting berbasis data jangka panjang. Toyota memproyeksikan bahwa transisi penuh ke EV akan membutuhkan waktu puluhan tahun, dan belum tentu hanya teknologi baterai yang mendominasi. Keputusan Toyota untuk mengambil keputusan tidak masuk secara murni ke dalam pasar EV menimbulkan dampak yang strategis, meskipun Toyota sering dianggap tertinggal di pasar EV murni. Dampak strategisnya adalah membuat Toyota tetap menjadi produsen mobil yang paling menguntungkan di dunia selama 1 dekade lebih. Yang kedua, menjadikan Prius sebagai simbol global dari efisiensi bahan bakar dengan penjualan lebih dari 15 juta unit hybrid secara global. Dan yang terakhir, dampak strategisnya adalah memberikan Toyota fleksibilitas teknologi sehingga bisa menyesuaikan arah investasi sesuai ke perkembangan regulasi dan pasar di masing-masing negara. Melalui pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara pengambilan keputusan perusahaan Tesla dan juga Toyota adalah Tesla langsung masuk ke pasar EV dengan strategi first mover dan high risk high return. Sedangkan Toyota masuk secara bertahap, menghindari risiko pasar dan infrastruktur yang belum matang. Kedua strategi ini valid, menyesuaikan karakter masing-masing perusahaan. Tesla fokus pada pertumbuhan dan inovasi disruptif, sedangkan Toyota fokus pada keberlanjutan, efisiensi biaya, dan kepemimpinan teknologi jangka panjang. Implikasi manajerial dari kedua keputusan perusahaan tersebut adalah Tesla menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan dengan cepat dan inovatif dapat mendisrupsi industri, namun memiliki risiko yang tinggi. Dan Toyota menunjukkan kekuatan dari manajemen berbasis efisiensi dan mitigasi risiko, menghasilkan stabilitas dari profitabilitas jangka panjang. Sekian dari pembahasan mengenai perbandingan ekonomi manajerial dan pengambilan keputusan dari perusahaan Tesla versus Toyota. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.